ucapkan selamat datang untuk guru kami Ustadz Abdul Somad. Kalau batinnya mati dia tetap jalan, kita berteman dengan zombie. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati ketua, pengurus, beserta seluruh anggota musyawarah. Tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insan. Innal insan. Insan ini diambil insan. Diambil dari 3 huruf. Yang pertama nasiya. Artinya lupa. Jadi manusia ini diambil dari kata lupa. Jadi kalau ada orang pengajian, ingat dulu kapan terakhir ngaji dengan Ustaz Abdul Somad. Lupa, itu berarti masih manusia. Tapi kalau dia sampai lupa, itu yang di depan itu siapa? Itu bukan manusia, itu amnesia. Masumiyal insanu bi insanin illa linisyanihi. Manusia tidak disebut manusia kecuali karena lupanya. Lalu kemudian insan ini punya akar kata yang kedua, yaitu uns. Uns artinya jinak. Kenapa manusia ini disebut dengan jinak? Lawan dari yang liar, yaitu hewan. Jadi kalau ada teman kita agak-agak liar berarti sudah keluar dari kemanusiaannya. Nah, begitu bahasa diplomatiknya. Nah, insan ini menurut akar katanya, dia terdiri dari 2 unsur. Yang pertama disebut dengan zohir. Lawan zohir batin. Makanya dua-duanya disebut minal aidin wal faizin, mohon maaf sebetulnya zohir. Tapi karena payah bilang zohir, lahir. Sama juga redho, karena payah nyebut redho, rela. Tapi jangan gara-gara ini lalu robah. Siapa itu? Rela Rizki. Karena ada orangnya maka saya sebut. Zahir batin. Kalau na'udzubillah kecelakaan, orang barat selalu nyebut ada simbol-simbol minta tolong namanya SOS. SOS itu save our soul. Soul itu masuknya ke zahir atau batin? Batin. Soul itu enggak kelihatan. Yang mengaku bisa ngelihat soul itu dukun. Soul. Lawan dari soul adalah badan, body. Jadi SOS itu artinya save our soul, bukan standar operasional setan. Body, zohir dan batin. Yang zohir-zohir ini makanannya juga zohir. Nasi, kopi, teh, dan seterusnya. Yang batin-batin ini juga makanannya batin. Sholat, zikir, baca Quran. Kalau yang dikasih makan cuman zohir, batinnya mati. Kalau batinnya mati dia tetap jalan, kita berteman dengan zombie.
Ustadz itu dapat teorinya dari mana? Dari hadis Nabi. Masalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah, perumpamaan orang yang ingat Allah dengan orang yang tidak ingat Allah, kamatsalil hayyi wal mayyit, seperti orang yang hidup dan orang mati. Jadi ketika kita sholat, kita zikir, kita ngaji, berarti kita hidup. Kalau kita nggak sholat, nggak zikir, nggak ngaji, berarti kita mati, hantu. Jadi kalau ada suami, istrinya nggak sholat, nggak zikir, nggak ngaji, sesungguhnya dia sudah lama kawin sama kuntilanak. Kalau ada perempuan yang suaminya nggak sholat, nggak ngaji, berarti dia sudah lama sebetulnya satu tempat tidur sama genderuwo. Ya jangan heran kalau suami genderuwo, istri kuntilanak, anaknya tuyul. Nah, kalau ruh ini keluar dari jasad, maka jasad ini pun membusuk. Gak percaya? Keluarkanlah ruh dari jasad. Maka membusuklah dia. Hari ini jantung masih berdegup, masih berdetak di sebelah kiri, 2 jari di bawah. Besarnya sebesar genggaman. Jadi jantung Abdul Somad itu sebesar genggaman Abdul Somad. Kalau ada saudaraku yang tangannya besar, berarti sebesar itulah jantungnya. Anak kecil, ya sebesar itulah jantungnya. Berdegup, berdetak. Kalau masih berdegup, masih hidup. Coba rasa, yang dirasa dada sendiri, jangan dada kawan. Kalau tidak berdegup, kasih tahu ketua, kain kapan sudah siap. Mau kaya, mau miskin, semuanya akan mati. Langsung ingat Ustadz Dery Sulaiman. Lalu kemudian sampai masanya kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia ini diberi masa. Itulah kita baca tadi di pangkal ayat. Wal asr. Asr itu artinya masa. Masa itu berapa? Allah sumpah 6 kali demi masa. Yang pertama kali dia bersumpah ketika masuk waktu fajar. Terbit waktu fajar. Wal fajar. Setelah itu masuk waktu subuh. Was-subhi idza tanaffas. Habis itu masuk waktu duha. Wad-duha wal-laili idza saja. Habis itu masuk waktu siang. Wan-nahari idza tajalla. Habis itu masuk waktu petang. Wal-asri. Habis itu masuk waktu malam. Wal-laili. Oh jadi laili itu artinya malam Pak Ustadz? Iya. Pantasan teman saya namanya Laili, lahirnya malam. Wal-laili idza saja. Allah bersumpah demi banyak waktu dan Allah sedang beri kita waktu. Berapa lama waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Nabi, umur umatku bainas sittin was sab'in, antara 60 sampai ke 70. Nabi SAW 63. Jadi yang kebetulan ada di ruangan ini 62, 11 bulan, 28 hari. Cepat-cepatlah foto dengan teman-teman supaya nanti mereka ada bahan untuk update status. Tinggal lingkari merah, innalillah, baru di bawah amin, 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 amin. Tapi jangan lupa, jangan ketawa dulu. Karena malaikat maut kalau datang, dia enggak ngelihat akte kelahiran. Dan banyak sekali orang, tolong jangan cerita mati lah Pak Ustadz, saya belum siap. Memangnya malaikat maut kalau datang nanya, kamu udah siap? Terus kita bilang, belum, kalau gitu saya pulang dulu ya. Itu bukan malaikat maut, itu bencong. Mohon maaf, saya ini orangnya kalau ceramah itu keceplosan. Kenapa Ustadz dari tadi melihatnya ke sini? Di sini ada mertua sama istri dan ipar saya. Kalau saya ngeliat sini saya grogi. Jelas? Insya Allah ceramah saya selama ini jelas. Jadi kalau ada yang bilang, apa itu Ustadz Somad itu ceramahnya enggak jelas? 2 kemungkinan. Yang pertama, paketnya habis. Yang kedua, otaknya enggak dibawa. Waktu Tuhan bagi-bagi otak, dia enggak hadir. Nah, lalu kemudian bagaimana kita menjalani yang 63 tahun ini? Oke,
dari mulai 1 ke 10. Ini enggak dihitung. Kenapa? Karena belum ada akal. Makanya dalam Islam siapa yang wajib sholat? Baligh berakal. Baligh berakal. Yang enggak berakal enggak disuruh sholat. Siapa yang disuruh puasa? Baligh berakal. Dari 10 ke 60 ini, apakah semuanya orang wajib sholat puasa dicatat amalnya? Enggak juga. Ada 2 lagi yang enggak. Yang pertama orang tidur. Orang tidur itu enggak dicatat. Jadi siapa yang mau buat dosa pas tidur itulah. Yang ketiga adalah anil majnun. Majnun artinya gila. Itu makanya orang gila itu senyum terus. Karena dia enggak ada beban. Kalau ada teman kawan kita mengatakan, ini Islam ini banyak sekali bebannya, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Sabar, nanti kami lepaskan dari beban-beban ini semua. Kita dikatakan belum balik, sudah akil balik. Dikatakan tidur, sudah bangun. Jadi tinggal 1 lagi alternatif terakhir. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita sehat walafiat sampai mati. Jadi kita disuruh istiqomah ini berapa tahun Pak Ustadz? Kita disuruh istiqomah hanya 53 tahun. Kalau sampai. Saya dulu selalu berpikir bahwa saya mati tahun 2040. Karena saya lahir 1977, sekarang 2022, berarti sekarang sekitar 27-28. Jadi kalau gitu meninggal tahun 2040. Dulu selalu berpikir begitu, datang Covid. Kawan meninggal, teman meninggal, sahabat meninggal, tetangga meninggal. Sejak itu berubah cara saya berpikir bahwa mati belum tentu 2040. Kapanpun bisa mati. Itulah mengapa saya semangat terus untuk beribadah. Karena aku tahu kematian tiba bisa kapan saja. Bismillahirrahmanirrahim. 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, setelah kita menemukan titik balik, orang ini dalam hidup ini mutar terus. Rumah kerja makan jalan, rumah kerja makan jalan, rumah kerja makan jalan, batuk mati. Enggak menemukan titik balik. Maka yang paling penting dalam hidup yang pertama adalah mikir. Ini yang pertama, mikir. Saya ini di mana, mau kemana, akan bawa apa, nanti dengan siapa. Tapi sekarang orang gak sempat mikir. Katanya dulu mikir jam 2 malam. Jam 2 malam cobalah ambil air wudhu, kita mikir sejenak. Karena di malam itu sunyi sesunyi-sunyinya. Bangunlah jam 2 malam mau mikir sejenak. Baru aja mau mikir langsung terdengar gol. Ada nonton bareng. Jadi kalau ada orang sempat untuk ngaji walaupun online, walaupun melalui aplikasi Zoom, itu sebenarnya diajak untuk mikir. Kalau ada orang sempat khutbah Jumat, mikir. Itu buktinya Pak Ustadz, saya lihat waktu khutbah Jumat orang semuanya nunduk, itu mikir yang dalam. Sangat dalam. Itu pendalaman materi yang luar biasa. Mikir. Makanya afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatazakkarun. Mikir. Lalu setelah dia berpikir, dia pun pindah. Itulah yang disebut dengan hijrah. Setelah saya pikir-pikir, akhirnya kita ini akan tua dan akan mati Pak Ustadz. Tidak ada yang kekal abadi Pak Ustadz. Semuanya berubah Pak Ustadz. Dulu terkenal, dulu hebat, dulu kaya, dulu kuasa. Semua dunia ini berubah. Yang enggak berubah itu perasaan aku ke kamu. Perasaan bahwa kita saling ingin menyelamatkan dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walaupun nampaknya saya tausiahnya di depan sahabat musyawarah, tapi jangan sangka yang saya ajak untuk mikir dan untuk hijrah ini bukan cuma terbatas di sini saja.
Ini ditonton oleh semua manusia dari Maroko sampai Merauke. Dan kok Ustadz pasti ngomong gitu? Iya, ini kan direkam dan nanti akan diupload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Saudaraku dimanapun berada. Saya ini Pak Ustadz dulu orangnya mabuk, sakau, jahat, zina, macam-macam perbuatan saya. Terus Bapak gimana awalnya bisa taubat hijrah? Akhirnya saya mikir Pak Ustadz. Bapak mikir kapan? Ya setelah pensiun ini Pak Ustadz. Yang itu mikir, cuman agak telat dikit. Cuman yang saya sampai sekarang bingung itu ngelihat musyawarah inilah. Ganteng, muda, terkenal, masuk TV, tawaran job banyak, kok bisa-bisanya mereka taubat? Nah, itu sih. Apa yang terjadi dengan kepala mereka ini? Saya mikir, andai saya bukan ustadz, saya artis, pasti nunggu, nantilah agak-agak tua-tua dikit kan. Malaikat maut kan bisa disogok. Bagi orang yang berpikir kotor. Tapi kemudian mereka rupanya dia berpikir bahwa aku tidak kekal, aku akan mati. Akhirnya mereka hijrah. Hijrah itu apa sebenarnya Pak Ustadz? Bahasa lainnya adalah taubat, bukan tauco. Taubat. Taubat artinya kembali ke jalan. Jalannya itu lurus. Jalannya lurus. Jalan yang lurus itu namanya ihdinas siratal mustaqim. Tapi ketika melewatinya kadang kita zigzag, kadang ke kiri, kadang ke kanan. Kembali ke jalan yang benar itu namanya taubat. Mana tahu nanti anaknya nanya, mama, papa, apa beda taubat dengan hijrah? Kalau taubat itu taubat, kalau hijrah itu hijrah. Iya, artinya apa? Kata Ustadz jangan banyak nanya, nanti banyak nanya masuk neraka. Taubat itu setelah dia jauh dari jalan Allah kembali ke jalan yang benar namanya taubat. Kalau hijrah meninggalkan semua yang dilarang Allah. Jadi nggak usah kelahi masalah taubat dan hijrah, substansinya sama, podo, sami mawon, same, sawaun. Nah, ini semua disebut dengan hijrah. Apakah setelah taubat hijrah masalah selesai? Belum. Betapa banyak orang setelah taubat hijrah tapi tidak istiqomah. Istiqomah ini berat Pak Ustadz. Iya berat. Yang ringan itu istirahat. Istiqomah. Caranya supaya kita istiqomah, sebelum istiqomah itu ada namanya berjamaah. Berjamaah itu apa? Berkomunitas. Apa nama komunitasnya? Ada komunitasnya namanya musawarah. Ada komunitasnya namanya pemuda hijrah. Ada komunitas namanya biker subuhan. Dia ke masjidnya subuh aja. Ada namanya hijabers. Ada namanya DLL. Bergabunglah dengan komunitas. Jangan hijrah sendirian. Kenapa? Karena setan belum pensiun. La'atiyannahum min baini aidihim, aku akan datang dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang. Datang dari kanan, datang dari kiri. Itu kerja setan. Dan dia senantiasa menggoda. Setan ini sampai kapan Pak Ustadz? Setan ini menggoda madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh berada dalam jasad. Setelah mikir, hijrah. Setelah hijrah, gabungkan diri dengan komunitas. Yang sudah bergabung dengan musyawarah, alhamdulillah. Yang belum bergabung, insya Allah. Yang sudah saya kasih nggak mau juga, innalillah. Sudah saya sampaikan bolak-balik, bergabunglah dengan komunitas masing-masing. Nanti di komunitas kita diingatkan selama 24 jam. Gak bisa sendirian. Jam 4 subuh
Mesti ada yang mengingatkan kita, bangun. Enggak bisa bangun sendirian, mesti dibangunkan. Kalau kebetulan istrinya membangunkan suami, alhamdulillah. Kalau kebetulan suaminya membangunkan istri, alhamdulillah. Jalan-jalan ke mall, tiba-tiba suami beli pistol air. Anak kita kan belum lahir, ini untuk nembak supaya bangun subuh. Apa maknanya? Bangun subuh tidak bisa bangun sendirian, mesti dibangunkan orang. Ustaz Somad bangun subuh, saya bangun karena sudah terbiasa. Allah bisa karena biasa. Tapi kalau enggak terbiasa, makanya ada di komunitas itu yang tugasnya tahajud call. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana guys, sudah bangun? Alhamdulillah. Telepon satu lagi. Gimana bangun? Alhamdulillah. Setelah semua dia telepon, dia pun tidur. Pas ditanya, ente habis nelpon kami itu sholat tahajud. Kata Ustadz Somad, siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, dia sudah dapat pahalanya. Ayatnya enggak tepat. Yang tepat untuk orang ini adalah kabura maqtan indallah, murka Allah paling besar pada orang yang nyuruh tapi enggak melakukan. Jadi banyak orang sekarang ini salah pilih ayat. Ayatnya benar, dia salah dosis. Makanya keracunan. Yakinkan siapa yang membangunkan subuh. Setelah itu jam 4. Waktu subuh Jakarta jam berapa sekarang? Hah? 4:41. Saya tahu, cuman ngetes saja orang ini sholat subuh apa enggak. Sholat subuhnya di mana? Jamnya sudah jelas. Alhamdulillah Pak Ustadz, suami saya sejak ikut musyawarah ini sholat subuhnya luar biasa. Cuman yang mengganjal di hati saya ada satu Pak Ustadz. Ya. Tolong jawab menurut mazhab 4 ya Pak Ustadz ya. Iya. Sholat subuh yang sholat duha yang pakai kunut itu mazhab apa ya Pak Ustadz? Itu namanya subuh kesiangan. Bukan sholat duha pakai kunut. Yakinkan sholat subuhnya di masjid. Makanya lingkungan kita itu 3. Yang pertama lingkungan tempat tinggal, dekatkan diri dengan surau, langgar, musola, masjid. Lingkungan tempat kerja, dekatkan diri dengan komunitas rohis tempat kerja. Lingkungan medsos, lingkungan kita 3. Apakah grup-grup yang ada itu mengingatkan kita tentang sholat? Kalau grup-grup itu saling memberitahu, mengingatkan, teruskan. Tapi kalau grup itu hanya melalaikan, ingat. Kita mati mereka enggak ikut. Setelah itu habis sholat subuh, adakah yang mengingatkan kita baca Quran? Agak 1 halaman. Siapa? Setelah itu kita pun bekerja sampai waktu zuhur. Waktu zuhur siapa yang ngajak kita sholat zuhur? Sholat zuhurnya di mana? Setelah itu masuk waktu asar. Pada waktu asarnya, sholat asarnya di mana? Habis itu waktu maghrib, sholat maghribnya di mana? Kalau zaman dulu orang ketemunya sampai 5 kali. Subuh ketemu, zuhur ketemu, asar ketemu, maghrib ketemu. Kita kadang ketemu seminggu sekali, lama-lama setahun sekali, itu pun Idul Adha masbuk terlambat karena mau ngambil kupon aja. Musibah besar. Sampai pada waktu malam. Sampai pada waktu malam akhirnya jangan terlalu lama tidur karena nanti susah untuk bangun malam. Tapi kan tidak semua orang bisa tidur cepat Pak Ustadz. Pekerjaan kami ini malam, boleh geser. Tahajud tidak mesti bersyarat harus tidur. Namanya qiyamul lail. Habis qiyamul lail, tunggu sebentar, sholat subuh baru tidur. Saya pulang dari Pandeglang jam 12. Habis itu datang kawan mau ketemu, ngobrol, ngalor, ngidul, jam 2 tidur. Jam 2 tidur, acara nanti subuh. Berarti tidurnya cuma jam 3, jam 4. Kalau sudah jam 3 jangan tidur lagi. Kalau ada orang yang jam 3 tetap juga dia tidur, itu berarti memang sengaja mau meninggalkan sholat subuh.
Sudah jam 4, tidur juga dia. Mana bisa kita sholat subuh? Saya sudah pasang jam waker Pak Ustadz, jamnya bunyi, telinga ente hilang. Itu sama dengan meninggalkan sholat secara sengaja. Kalau punya teman yang mengingatkan, kalau punya sahabat yang saling mengingatkan, watawasau bil haq, watawasau bis sabr, bersyukurlah. Tapi kalau dia hanya melalaikan, ingat kita mati dia tidak akan pernah ikut dengan kita. Ini 24 jam nih pertanyaan besar, siapa? Ngajinya, ngaji kita paling tidak ada 3 tema besar, ngaji. Apa saja yang dikaji? 1, akidah. 2, fikih. 3, akhlak. Akidah ini tentang apa Pak Ustadz? Tentang Allah, tentang Nabi, tentang mati, tentang kiamat, tentang akhirat, tentang alam kubur, tentang sorga, tentang neraka. Fikih ini Pak Ustadz, suci mensucikan, mandi, tayamum, sholat, puasa, zakat, haji, halal, haram, makruh, mubah, rukun, syarat, wajib, sunat, sunat muakkad. Akhlak, sopan santun, budi pekerti, ridha, tawakal, zikir, qanaah, merasa cukup, tidak tamak, menghilangkan hasad, dengki, busuk hati. Ini sedikit-dikitnya. Tapi pintu kepada ini semua ada pintunya. Pintunya adalah Al-Quran dan sunnah Nabi. Maka mesti belajar baca Quran disebut dengan tahsin. Jadi kalau gitu kalau buat pengajian terserah. Pengajian kita dengan Ustadz ini sepekan sekali. Saya anjurkan pengurus masjid buat paling tidak pengajian ibu-ibu di tempat Ustadz Abdul Somad ba'da asar habis sholat Jumat, ba'da asar sholat hari Jumat baca surat Yasin, habis itu pekan pertama akidah, pekan kedua hadis, pekan ketiga fikih, pekan keempat akhlak, pekan kelima tahsin, supaya semuanya dapat. Mau seminggu sekali bagus. Kalau di Malaysia, saya punya jadwal di Malaysia setahun beberapa kali dulu sebelum Covid, setelah Covid belum ada ke sana lagi, maka dibuatkan. Senin malam Selasa akidah, Selasa malam Rabu fikih, Rabu malam Kamis akhlak, Kamis malam Jumat enggak ada pengajian, semuanya baca Yasin. Kalaupun ngaji tafsir surat Yasin, makna surat Yasin. Jumat malam 1 tafsir hadis, Sabtu malam Ahad tablik akbar umum. Jadi jangan semuanya tablik akbar, tablik akbar, tablik akbar. Mulai ngaji fokus. Kalau ini tidak dilakukan hijrah, tidak berjamaah, maka mustahil untuk istiqomah. Hijrah 3 berjamaah, 4 istiqomah, 5 adalah buahnya. Insya Allah pasti husnul khotimah. Kenapa enggak husnul khotimah Ustadz? Karena tidak istiqomah. Kenapa tidak istiqomah? Karena tidak berjamaah. Kenapa tidak berjamaah? Karena tidak hijrah. Kenapa tidak hijrah? Karena tidak mikir. Dia berada di alam kosong yang tak tahu entah mau kemana, berputar, akhirnya nyasar. Nauzubillah. Saya nantilah taubat, besoklah. Itu memang udah kerja setan. Nanti ajalah, besoklah, lusalah, pagilah. Akhirnya hari berganti, musim berubah. Kita pun akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tidak terselamatkan. Kenapa Ustadz mesti Ustadz tulis semua? Biar jelas. Makin Ustadz tulis makin gak jelas. Gak apa-apa. Kalau gara-gara tulisan ini lalu berkunang-kunang karena campur-campur, gak usah dilihat. Tapi kalau dengan menulis menjadi jelas, maka lihatlah. Yang mengganjal di pikiran saudara-saudara kakak abang sekalian, nanti kita akan bahas dalam tanya jawab. Baik terkait ini maupun tidak terkait dengan ini. Manusia amat sangat mungkin berubah. Karena di dalam
dalam dirinya ada namanya qalbu. Bahasa Arabnya qalbu. Qalbu, jangan kalbu. Karena kalbu pakai kaf artinya, ini kalau saya sebut nanti langsung bunyi sensor. Antit. Kalbu, dog. Qalbu. Arti qalbu artinya, kalau saya dosen, saya mau suruh mahasiswa, coba balik kertas itu, coba balik bahasa Arabnya qallib. Qallib artinya balik. Jadi qalbu artinya berbolak balik. Tergantung ketemu dengan siapa? Ketemu dengan orang baik jadi malaikat, ketemu setan jadi iblis. Kita amat sangat. Makanya sifat jiwa, nafs, jiwa manusia itu 3. Yang pertama, yang sebelah kanan disebut dengan al-mutmainnah. Apapun yang terjadi baik aja, nggak pernah berubah, mutmainnah. Yang kedua yang sebelah kiri namanya ammaratum bisu, tergantung. Kalau WA datang ngaji ikut, WA datang mabuk oke. Pas ditanya ente ngaji ikut, demi pergaulan. Ini silaturahim. Yang pertengahan namanya lawamah. Lawamah, ammaratum bisu, jahat gak ada baiknya. Mutmainnah, baik gak ada jahatnya. Lawamah, ini campur antara baik dan jahat. Ustaz Somad sudah sampai mutmainnah? Belum. Mungkin lawamah yang hampir-hampir dikit, kadang-kadang balik juga ke lawamah. Makanya yang diundang Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau menghadap Allah dalam keadaan diridhai Allah dan engkau pun ridha menghadap Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah engkau ke dalam surgaku. Mudah-mudahan kita termasuk yang mutmainnah insyaallah. Itu sekilas tentang perjalanan hidup manusia. Tadi saya mulai jam 2 kurang 15. Sekarang sudah jam 2 lewat 20. Sudah 35 menit pengantar dialog kita pada petang ini. Secara umum perjalanan hidup manusia ketika sedang berada di alam yang penuh dengan ketidakpastian ini, maka sesuatu yang menguatkan kita tidak lain tidak bukan adalah ibadah. Ibadah inilah yang menguatkan kita, berjamaah inilah yang menguatkan kita. Karena kalau tidak, kita amat sangat bisa. Suatu ketika Nabi Isa sedang berjalan. Ketika Nabi Isa sedang berjalan, dia ketemu dengan pendeta-pendeta Yahudi. Nah, Palestina itu di tepi laut. Lalu Nabi Isa bertanya, "Hai pendeta Yahudi, ya, ini ikan ini kenapa dia asin?" Kata pendeta Yahudi, "Ikan ini asin karena dikasih garam." Kata Nabi Isa, "Bukan. Ikan ini asin bukan karena dikasih garam, tapi karena dia sudah mati. Kalau ikan ini hidup, walaupun dia tinggal di air garam, dia tidak akan asin. Kenapa? Karena dia hidup. Kalau ruh kita hidup, qalbu kita hidup dengan kegiatan-kegiatan ini, hidup dengan berjamaah dan istiqomah, maka dia tidak akan asin. Tapi kalau dia sudah mati, dia akan menjadi ikan asin. Amat sangat bisa berubah, berbolak-balik. Hijrah ini sesuatu yang manis. Tapi kalau tidak dikemas dengan kajian-kajian yang berkualitas, alhamdulillah guru kita Masya Allah. Saya tanya ke Mas Dude, saya tanya ke sahabat-sahabat musyawarah, siapa yang ngajar kita? Ustadz Ahmad Ridwan. Siapa yang aktif? Ustadz Adi Hidayat. Siapa yang ini? Ustadz Fulan. Ustadz Somad gimana? Setahun 3 kali. Kalau memang jadwal saya ke Jakarta cuma 3 kali dalam setahun, 4 bulan sekali dipadatkan. Datang hari Kamis, pulang hari Ahad. Pagi sekali, siang sekali, malam sekali, 3 kali sehari, persis seperti makan obat. Nah ini jadi kebetulan kunjungan bulan Agustus ini
kita ketemu, saya datang nanti kunjungan bulan September, Oktober, November, Desember baru saya datang lagi. Nah ini semua tidak bisa kita ketemu hanya 4 bulan sekali. Maka saya tanya, siapa yang ngajar? Oh ada Ustadz, ketemuannya di mana? Di pondok Ustadz Fulan. Apakah ada ke rumah-rumah? Ada ke rumah-rumah. Sepekan sekali apa sebulan sekali? Sepekan sekali Pak Ustadz. Banyak yang ikut, pemain cadangan, pemain naturalisasi terbang. Tidak bisa begitu. Karena ini untuk menyelamatkan kita. Kalau kita tidak diselamatkan oleh kawan dan sahabat, orang beriman tidak mau masuk surga sendirian. Orang beriman itu masuk surganya berjamaah. Setelah dia sampai di surga, dia lihat kanan, dia lihat kiri. Mana teman saya dulu? Kenapa dia tidak ikut bersama kita? Ini kepala ini kalau tidak ditambah dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat akhirat, dia akan habis untuk memikirkan dunia. Makanya kepala ini mesti diajak dia berpikir untuk akhirat-akhirat. Alhamdulillah tadi saya dari Rumah Quran Musyawarah. Ini sudah angkatan yang kedua. Anak-anak menghafal Quran. Berpikir sahabat-sahabat di musyawarah. Gimana sewa rumahnya, gimana makan anak-anak, gimana pakaian mereka, gimana gaji gurunya, gimana pendidikan mereka selanjutnya, gimana kuliahnya. Kalau kepala kita ini tidak kita pakai untuk memikirkan agama, maka dia akan memikirkan yang lain-lain. Apa bedanya kalau kita mikir agama dengan mikir yang lain? Kalau kita mikir agama akan ditolong Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum. Kalau kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kamu. Tidak ada hidup yang tidak punya masalah. Orang yang sudah hijrah, dia tetap ada masalah. Ada satu kekeliruan cara mikir. Kalau salah di mikir, salah di hijrah, salah di jamaah, salah di istiqomah, salah di husnul khotimah. Semuanya berawal dari berpikir. Dulu saya pikir kalau sudah hijrah rezeki lancar, nggak ada masalah. Tapi setelah hijrah ini rezeki macet, masalah berdatangan, baru ngaji pulang sendal hilang. Habis itu helm hilang, lama-lama suami dilarikan pelakor, hilang juga. Dengan berhijrah bukan berarti tidak ada masalah. Nabi-nabi aja punya masalah. Nabi Adam alaihissalam ada menghadapi masalah. Nabi Nuh menghadapi masalah. Nabi Musa menghadapi masalah. Nabi Yunus menghadapi masalah. Nabi Ibrahim menghadapi masalah. Bedanya kalau kita hijrah, kita menjadi kuat menghadapi masalah. Kita tidak lari ke khamar, kita tidak mabuk, kita tidak melarikan diri kepada perbuatan maksiat. Itu bedanya. Tapi karena kita sudah terlanjur salah, karena nggak mau nanya, karena nggak mau ngaji, mikir sendiri, tobat sendiri, pikirkan sendiri, nyasar sendiri, masuk neraka rame-rame. Nauzubillah. Mudahan kita seperti yang didoakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Lebih kurang 45 menit. Itu sebagai pengantar dialog kita. Nanti kita akan lebih kembangkan bahas dalam tanya jawab insyaallah. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Bang Edwin. Alhamdulillah bisa hadir di kajian Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Edwin silakan. Baik Ustadz, ini terkait dengan hijrah tadi. Kadang-kadang kita melihat hijrah teman-teman kita ini beda-beda Ustadz. Apakah itu girohnya atau segala macam. Tapi tadi mendengar Ustadz dan banyak yang mengatakan bahwa kita ini hijrah seolah-olah besok mati atau beribadah gitu loh. Nah kadang-kadang bagaimana menyikapi itu, karena teman-teman banyak juga yang seolah-olah mati akhirnya dia ibadah terus sampai melupakan semuanya. Nah kadang-kadang kita mau ngasih tahu jangan itu terus pikirannya gitu loh. Nah bagaimana menyikapi hijrah ini ya tadi ini yang dunia dan akhirat Ustadz. Jadi dunia juga didapat, akhiratnya didapat Ustadz. Simpelnya itu sih.
Saya ini dulu Pak Ustadz bisnismen, ruko, kebun sawit, karet, padi. Terus saya udah tobat Pak Ustadz. Terus gimana sekarang? Saya tinggalkan dunia ini semua, saya mau mati. Enggak mati-mati. Ini yang salah bukan ayatnya. Karena ayatnya kita diajarkan Rabbana atina fid dunya dulu. Setelah fid dunya hasanah baru wa fil akhirati hasanah. Kita kalau keluar masjid diajarkan doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, masuk masjid. Kalau keluar masjid Allahumma inni as'aluka min fadlik. Aku minta rezekimu. Makanya kata Nabi khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Kalau zaman jahiliyahnya dulu dia panglima perang, apakah setelah dia taubat, hijrah, masuk Islam, lalu kemudian dia menjadi pasukan biasa? Enggak. Kalau dulu sebelum hijrahnya jenderal, setelah hijrah juga tetap jenderal. Kalau dulu sebelum hijrahnya adalah pengusaha, setelah hijrah tetap pengusaha. Sebelum hijrah dia panglima perang, Sa'ad bin Ubadah dari kalangan Aus. Setelah hijrah dia tetap panglima perang. Cuman yang berbeda objeknya. Khalid bin Walid. Khalid bin Walid kan yang berputar memerangi Rasulullah dari balik bukit Jabal pada perang Badar, yang berputar dari belakang Jabal Rumat. Kata Nabi jangan turun pasukan. Ini pasukan 70 pemanah. Tiba-tiba pasukan pemanah turun, berputar pasukan dari belakang menyerang. Dia adalah Khalid bin Walid. Tapi begitu Khalid bin Walid sudah masuk Islam, bertaubat, berhijrah, maka dia tetap menjadi panglima perang. Jadi kalau ada orang setelah bertaubat, saya dulu main film Pak Ustadz. Terus setelah hijrah nih saya bawaannya mau mati aja. Tetap main film, cuman filmnya sekarang film religi. Berdakwahnya dengan film. Berdakwahnya itu dengan menulis novel kalau dia penulis. Dulu dia penulis novel, tapi setelah berhijrah nulis novel yang isinya adalah konten dakwah. Dulu penyanyi, setelah berhijrah musik-musiknya mengingatkan orang pada kematian, cinta Nabi, fitnah akhir zaman. Jadi kreativitas itu tidak hilang. Jadi kalau ada orang berhijrah, filmnya ditinggalkan, konten dakwah ditinggalkan, musiknya ditinggalkan, ya diisi orang lain, diisi setan, lagunya setan, musiknya setan. Siapa ya? Mana mungkin semuanya dengan ceramah, dengan khutbah. Oleh sebab itu dipahami. Pertanyaan ini mengingatkan kita tentang kenyataan hari ini. Jadi mudah-mudahan kita tidak salah paham. Berawal dari salah mikir tadi. Bahwa dia anggap kalau sudah taubat meninggalkan dunia. Orang yang taubat tidak meninggalkan dunia, dia tetap memakmurkan dunia. Tapi di cita-citanya, kalau dulu obsesinya harta, setelah dia berhijrah obsesinya adalah bagaimana bangun masjid, bagaimana buat rumah Quran, bagaimana sebanyak-banyaknya mencari harta, tapi dia bukan tujuan, bagaimana menebarkan sebanyak-banyaknya mobil ini di seluruh Indonesia ditebarkan. Tadi saya di musyawarah, keluar dari musyawarah ada satu mobil, kok mobil ini mirip seperti yang di Pekanbaru tempat bagi-bagi beras ya. Ternyata tulisannya di depan sama, BP, mobil hadiah, Pekanbaru juga dapat, tapi bukan untuk pribadi saya. Untuk Yayasan Tabung Wakaf Umat, itulah yang sampai hari ini kami bawa ke dalam hutan-hutan untuk menebarkan beras. Tetap semangat main film religi, tetap semangat buat lagu, tetap semangat berkarya, tetap semangat nulis novel, tapi hasilnya, karyanya akan menjadi amal jariah insya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Aniska, kebetulan sama-sama orang Riau dengan Ustadz. Saya orang Pekanbaru, alhamdulillah ketemu kajiannya di sini. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, kebetulan saya juga belum lama nih pakai hijab. Dan saya punya banyak sekali pakaian-pakaian di rumah yang pakaiannya itu masih terbuka auratnya. Jadi saya sempat berpikir pengen nyumbangin baju-baju ini ke orang lain, kasih secara gratis. Tapi yang masih menjadi pertanyaan saya, apakah jika pakaian ini saya berikan ke orang lain dan dipakai dengan kondisi aurat terbuka, nantinya dosa itu juga mengalir kepada saya. Dan baiknya
langkah apa yang bisa saya ambil agar barang-barang yang sebenarnya tidak layak lagi untuk saya pakai ini tidak ikut dihisap nantinya pada saat hari perhitungan amal. Terima kasih. Baik, bolehkah berjual makanan di siang bulan Ramadan? Halo? Bolehkah jual makanan di siang bulan Ramadan? Boleh dengan syarat dan ketentuan berlaku. Yang pertama, makanan itu dimakan oleh musafir yang boleh tidak puasa. Makanan itu dimakan oleh orang tua renta yang tak wajib puasa. Makanan itu dimakan oleh anak-anak yang belum akil baligh. Makanan itu dimakan oleh ibu yang menyusui anak. Makanan itu dimakan oleh ibu hamil. Jadi kalau dapat dipastikan makanan itu dimakan oleh orang yang memang boleh tidak puasa, maka boleh dijual. Tapi kalau dijual umum, maka haram dijual. Bolehkah menjual buah anggur? Boleh. Tapi kita pastikan bahwa orang itu bukan pemilik pabrik khamar. Sudah jelas 99,9% dia pemilik khamar. Kalau dia beli anggur akan dia robah menjadi khamar. Maka haram menjual anggur kepada dia. Karena akan dia robah menjadi minuman keras. Sekarang saya tanya, bolehkah memberikan pakaian yang belum hijrah tadi kepada teman? Kalau dapat dipastikan bahwa teman itu akan memakai pakaian itu di kamarnya bersama suaminya, boleh. Tapi kalau dipakai oleh anaknya, dipakai orang lain, ada manfaat, ada maslahat, ada manfaat, ada mudarat. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Menolak mudarat, pergi kondangan manfaat. Karena kita sedang silaturahim. Tapi kalau sampai di situ kita jatuh dalam perbuatan haram. Menolak mudarat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Jelas? Ustadz jawabnya kok berbelit-belit Pak Ustadz. Karena di depan saya ini orang-orang cerdas. Kalau mau simple enak aja, boleh, enggak boleh. Saya ngajak kita berpikir. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jazakallah khairan Ustadz untuk kesempatannya. Saya ingin bertanya, nama saya Anissa Teresia. Alhamdulillah Allah izinkan saya bersyahadat tahun 2000 dan insya Allah sampai saat ini terus berikhtiar untuk istiqomah. Pertanyaan saya Ustadz, terkait dengan saudara-saudara saya yang mualaf, yang qadarullah. Banyak juga yang mengalami kisah sedih di persimpangan sehingga naudzubillah ada beberapa yang ditarik kembali mundur dan kembali murtad. Apa yang sebaiknya bisa saya lakukan untuk saudara-saudara saya itu ya Ustadz? Karena qadarullah banyak juga saudara-saudara kita yang mualaf merasa sendirian karena ibaratnya muhajirin tidak dibersamai oleh kaum ansornya. Mohon izin dan mohon sarannya Ustaz. Jazakallah khair. Mengapa terjadi filosofi sob solat? Filosofi sob solat tidak boleh ada celah saddul khalal. Kalau ada celah setan masuk. Makanya tadi saya jelaskan jam 4 yang bangunin siapa, jam 5 ngajak sholat subuh siapa di mana, habis subuh baca Quran ngontrolnya siapa, lapornya kemana, sampai sedetil itu, sampai dia tidur malam. Jadi orang yang hijrah itu memang betul seperti di pesantren, tapi tempat tinggalnya macam-macam. Sulit, tidak sulit. Kita punya tim media yang bisa buatkan aplikasi laporan bacaan Quran, aplikasi laporan baca zikir pagi, aplikasi laporan dia sudah ngaji atau belum. Nah, ini semua untuk memudahkan dakwah. Kenapa terjadi seperti yang disebutkan Ibu Anissa tadi?
karena setelah bersyahadat dibiarkan. Saya kalau membimbing orang syahadat saya tanya, Ustadz ini ada orang syahadat, saya tanya, siapa yang akan membimbing nanti setelah saya syahadatkan? Enggak ada, saya enggak mau syahadatkan. Ini yang bimbing Ustadz, oke. Nanti apakah kalian masukkan ke mu'alaf center? Masuk Pak Ustadz. Kamu bisa ngontrol dia ngajinya. Jangan orang setelah bersyahadat dikasih kain sarung, dikasih mukena, habis itu dilepas. Itu sama dengan membiarkan orang masuk ke laut, ke sungai, lalu dilepas. Na'udzubillah. Maka ini mesti dikawal betul-betul. Lalu bagaimana dengan na'udzubillah? Ulama dulu kalau sudah menyebut murtad itu 3 kali minta perlindungan Allah saking takut dan khawatirnya mati dalam keadaan kafir su'ul khatimah. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Bagaimana kalau sudah terjadi seperti itu? Innalladzina amanu summa kafaru summa amanu. Awalnya beriman, kemudian kafir, kemudian beriman, kemudian summazdadu kufran. Maka kalau dihitung tadi sudah mu'alaf 1 kali. Lalu sekarang balik 1 kali. Bisa kita tarik lagi Pak Ustadz? Bisa, masih ada kesempatan. Summa aman, masih bisa. Tapi jangan gara-gara ini lalu kemudian yang sekarang sedang beriman, kalau gitu kami ngetes-ngetes, jangan. Kalau ada orang menarik dia, kenapa kita tidak tarik lagi? Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karenamu, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi mesti ada satu grup, satu kelompok untuk menarik kembali yang sudah jauh, mesti dibalikkan lagi ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menolong memberikan kekuatan buat kita insyaallah. Ini tidak bisa sekedar tausiah, ceramah, pengajian, dibuatkan grupnya, ada penanggung jawabnya, ada strateginya. Ini bukan hanya sekedar ceramah, tausiah, kultum, tapi gerakan. Gerakan itu tidak diam. Bukan sekedar habis tausiah, lalu kemudian 3 bulan berikutnya tablik akbar, lalu selesai itu hijrah festival, lalu kemudian macam-macam. Itu event untuk membangkitkan semangat. Tapi yang harian siapa bertanggung jawab? Bisa ganti-gantian. Untuk bulan ini Agustus yang mengajak bangun subuh, yang mengontrol pengajian, fulan yang menerima laporan. Bagaimana cara teknis mudahnya? Cari yang pandai buat aplikasi. Kalau kita tidak lakukan ini, al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Kebenaran yang tidak diatur dengan manajemen manajerial yang baik akan dikalahkan oleh kebatilan, tapi diatur dengan manajemen manajerial yang baik. Mesti duduk bersama. Demikian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, ibu saya sudah meninggal. Jadi amalan apa yang saya lakukan biar saya jadi berbakti kepada ibu saya? Ibu sudah meninggal dunia. Apa amalan yang bisa dilakukan untuk dikirim kepada almarhumah? Yang pertama, doa. Dalilnya mana Pak Ustadz? Dalilnya ketika Nabi mengatakan kepada Ummul Mukminin Aisyah, kalau lewat di pemakaman baqi jangan cuma diam, tapi ucapkanlah salam. Kita kalau lewat di kuburan, kita ucapkan salam. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Tapi kemarin Pak Ustadz kami diajarkan pendek aja. Apa doanya? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu edisi minimalis. Enggak apa-apa boleh. Dah, doanya apa Pak Ustadz? Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa si'ma dakhalahu. Saya enggak bisa bahasa Arab Pak Ustadz. Ya bahasa Indonesia. Siapa bilang doa mesti bahasa Arab? Kecuali sholat. Tapi kalau doa itu serah aja. Ya Allah, saya bingung kalau doa bahasa Arab. Pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, ibuku berikan dia tempat yang layak. Ampunkan segala silap salah dosanya. Yang kedua adalah sedekah. Dalilnya saat datang. Ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya meninggal. Afa atasaddaqu anha, kalau saya bersedekah apakah pahalanya sampai? Kata Nabi, pahalanya sampai. Ayu sadaqatu afdal, sedekah apa yang paling afdal? Kata Nabi, yang paling afdal sakyul ma, memberikan air minum. Maka saat langsung menggali sumur, sumur dia wakafkan.
maka cari pondok pesantren yang sulit sumur, buatkan sumur bor, dipakai mandi, minum, maka mengalir pahalanya kepada almarhumah. Tiga yang sampai kepada almarhumah adalah bacaan Al-Quran. Dalilnya mana? Ketika Nabi lewat di suatu makam, Nabi membelah pelepah korma, dia tusukkan ke makam. Sahabat bertanya, untuk apa ini ya Rasulullah? Kata Nabi, la'allallaha an yukhaffifa adzabahuma ma lam yaibasa. Pelepah korma ini ketika hidup bertasbih, tanam-tanaman itu bertasbih. Maka ketika dia hidup bertasbih, tasbihnya sampai kepada orang meninggal. Kalau tasbih pelepah korma aja sampai, apalagi bacaan Al-Quran orang beriman. Makanya kata Imam Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i, yang paling afdal baca sekhatam Quran. Enggak sanggup sekhatam Quran, hatinya Al-Quran, Yasin. Enggak sanggup juga Ummul Quran, induknya Al-Quran, Al-Fatihah. Enggak juga sanggup Al-Fatihah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang keempat, apalagi yang sampai? Tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah. Ya Allah, sampaikanlah bacaan tasbih, tahmid, takbir dan tahlilku untuk almarhumah. Yang kelima, haji. Apa dalilnya haji sampai? Ketika Nabi sedang haji, ada seorang laki-laki berkata di samping Ka'bah, labbaik Allahumma syubrumah, aku hajikan syubrumah. Nabi bertanya, syubrumah itu siapa? Kata dia, akhi, my brother, saudara saya. Kamu sudah haji apa belum? Belum. Hajikan dulu dirimu, baru hajikan syubrumah. Itu menunjukkan bahwa ibadah haji sampai. Bagi yang sudah haji, haji sekali lagi, hajinya yang kedua. Bai'ata kalau sudah haji, kalau haji berangkat lagi, maka haji yang kedua itu niatkan untuk almarhumah. 6. Apalagi yang sampai? Umrah. Apa dalilnya? Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Berangkat umrah pertama kali untuk diri sendiri. Pada hari yang kedua pergi ke Tan'im, pergi ke Ja'ranah, mandi, berniat labbaik Allahumma umrah, aku umrahkan almarhumah ibuku, ayahku fulan bin fulan. Setelah itu lalu kemudian tawaf, sa'i, tahallul. Yang ketujuh, apalagi yang sampai untuk orang meninggal dunia adalah kurban. Kurban sampai. Dalilnya mana? Ketika Nabi menyembelih kurban, Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ini kurbanku sembelih untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal ketika itu keluarga Nabi sudah meninggal dunia. Itu dalil ulama mengatakan bahwa kurban sampai untuk orang yang meninggal dunia. 8. Apalagi yang sampai? Puasa. Man mata, dalilnya apa? Man mata, siapa yang mati, meninggal dunia. Wa alaihi saumun, dia punya utang puasa. Shoma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya menggantikan puasanya. Jadi bai'ata cari catatan almarhumah, ada enggak tinggal puasanya. Kalau ada laksanakan. Kalau enggak ketahuan, laksanakan puasa, hadiahkan pahalanya, maka almarhumah dapat, yang melaksanakan juga dapat. Semua ini bukan berarti setelah ditransfer dia enggak dapat. Yang melaksanakan dapat dan almarhumah juga tetap dapat. Mereka tidak putus hubungan dengan kita. Tapi katanya Pak Ustadz, orang yang meninggal itu putus. Iza mata ibnu Adam, kalau mati anak Adam maka amalnya putus. Hadisnya betul, orangnya enggak paham. Iza matal insan, hadisnya dalam Sahih Muslim. Kalau manusia mati, amalnya putus. Kami enggak paham kalau manusia. Oke, kalau gitu kita sebut nama orangnya Budi. Mohon maaf kalau kebetulan namanya sama, jangan saya disomasi. Kalau Budi meninggal, maka amalnya putus. Apakah Budi masih bisa sholat? Enggak, karena sudah putus.
Apakah Budi masih bisa datang pengajian? Putus. Kalau Budi ninggal amalnya putus. Kecuali 3 amal Budi yang dulu tetap ngalir. Yang pertama sedekah jariyah. Budi bangun rumah Quran musyawarah. Lalu anak-anak ngapal Quran. Pahalanya ngalir apa enggak? Ngalir. Yang kedua ilmun yuntafa'u bih. Rupanya Budi dulu ngajar. Diamalkan oleh muridnya. Ngalir apa enggak ngalir? Ngalir. Yang ketiga, waladun solihun, anak. Budi punya anak. Anak itu amal si Budi kan? Ini yang banyak orang enggak paham. Mohon maaf, beribu maaf. Anak itu amalnya. Saya enggak paham Pak Ustaz. Kalau istrimu cuman kau tengok, hamil dia. Tidak kan? Berarti anakmu itu amalmu dulu yang mengalir setelah mati. Yang putus itu amal si Budi. Adapun amal si Abdul Somad untuk si Budi ngalir apa enggak? Yang putus itu amal si Budi. Amal Abdul Somad untuk si Budi enggak putus. Kalau putus amal Abdul Somad untuk si Budi, maka enggak ada hadis-hadis yang kita sebut tadi. Kalau amal Abdul Somad enggak sampai untuk si Budi, enggak ada sholat jenazah. Yang meninggal Budi, yang sholat jenazah Abdul Somad. Yang hidup siapa? Abdul Somad. Yang meninggal siapa? Budi. Budi kan amalnya udah putus. Bukan amal semua orang putus. Yang meninggal itu amalnya putus. Orang yang hidup ini amalnya tetap bisa ngalir. Apa aja yang ngalir itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sesuai dengan dalil-dalil yang sudah disebutkan. Jelas?